Sebagai kakak, tentu Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sebagai abang kandung, Pak Yusuf Kalla tidak terima. Betul. Sehingga rakyat berprediksi, rakyat menilai. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini selalu menyerang kebijakan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto adalah buntut daripada bagaimana adiknya Pak Yusuf Kalla menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Anda adalah provokator yang membuat konflik di masyarakat menjadi semakin besar. Karena Anda mendukung secara terbuka Anies Baswedan, melawan Ahok, dan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kenapa Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini seringkali muncul dan mengkritik segala kebijakan Presiden Pak Prabowo Subianto? Kenapa? Kita balik ke belakang mengenai peristiwa skandal korupsi ya yang menjerat adik daripada Pak Yusuf Kalla. Ya. Dalam kasus pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Oke. Ya. Korupsi 2008 sampai 2018 kalau nggak salah. Dan pada tahun 2025 ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Sebagai kakak, tentu Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sebagai abang kandung, Pak Yusuf Kalla tidak terima. Betul. Sehingga rakyat berprediksi, rakyat menilai. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini selalu menyerang kebijakan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto adalah buntut daripada bagaimana adiknya Pak Yusuf Kalla menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Ya. Bisnis terganggu kan di zaman pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Tol ini masuk akal. Pak Yusuf Kalla lupa. Pak Yusuf Kalla adalah mantan wakil presiden RI yang seharusnya memberikan sikap semangat sebagai pemimpin kepada rakyatnya, memberikan sikap optimis kepada bangsa dan kepada rakyat, bukan malah menakut-nakuti Pak Yusuf Kalla. Yang mulia, ya, hukum harus ditegakkan. Betul. Ya, ketika ada ya pelanggaran hukum dalam bentuk apapun, baik itu korupsi, Panglima adalah hukum. Hukum sebagai Panglima tidak memandang ya siapapun. Kan aneh banget toh teman-teman. JK akhir-akhir ini kok semakin ganas mengkritisi segala kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Dan boleh dong kita berspekulasi. Apalagi kan adiknya nih tersangka korupsi dan telah ditangkap katanya. Peringatan dahsyat Yusuf Kalla, Indonesia bisa chaos Juli sampai Agustus 2026 jika ekonomi tak segera dibereskan. Justru dengan pernyataan seperti ini, kita masyarakat awam jadi curiga. Kok bisa seorang wakil presiden, tokoh nasional berbicara soal chaos lalu menyebutkan bulan tertentu. Di sini dia mengatakan Juli sampai Agustus. Ada apa? Wajib kita curiga dong. Apa jangan-jangan ada agenda tertentu? Atau gimana menurut kalian teman-teman? Anda adalah provokator yang membuat konflik di masyarakat menjadi semakin besar. Karena Anda mendukung secara terbuka Anies Baswedan, melawan Ahok, dan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Anda membebaskan para pendukung Anies Baswedan untuk menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dan ujaran kebencian. Waduh. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan tuduhan ini? Pedas Pertama, ini. tidak pernah kita izinkan. Resmi tertulis bahwa masjid tidak boleh pakai tempat kampanye sampai sekarang. Edaran. Ya, bahwa kemudian ada satu yang ngomong bahwa sebenarnya satu saja bahwa jangan kalau yang dukung Ahok jangan dimandikan. Itu aja. Disolatkan. Disolatkan. Ada spanduknya di beberapa masjid, bukan cuma satu. Beberapa masjid bilang ini soal ayat dan mayat tadi ya. Iya. Itu Anda nggak bersuara hari itu. Apanya?
bahwa Kita tegur. Anda sudah melakukan itu. Iya. Saya tidak boleh kan panggil saya panggil ketua dewan masyarakat ini. Jangan jadikan masjid tempat kampanye. Waduh. Ini berita yang cukup panas ini di masanya, teman-teman. Dimana kalau kita kilas balik mengenai Pilkada 2017 di era ada Ahok dan Anies yang bersaing di kontestan Pilkada DKI Jakarta. Nah, nama Yusuf Kala tak bisa terlepas ikut terseret-seret soal ayat dan mayat. Politisasi agama itu kuat banget sinyalnya di era itu. Nah, di sini ketika dicecar oleh host, memang JK mengeluarkan pembelaan. Tapi praktek di lapangannya waktu itu, mungkin teman-teman tahu sendiri gimana. Tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Pak JK bilang katanya bakalan ada chaos di bulan Agustus. Ngeri ya? Ngeri dong. Masa kita nggak ngeri negara kita chaos? Tapi pertanyaan yang mendasar adalah kenapa Pak JK langsung menyebut bulan Agustus secara spesifik? Betul. Apakah tidak ada bulan-bulan yang lain yang disebut? Justru saya melihatnya kalau seandainya Pak JK langsung menunjuk bulan Agustus, ini bukan lagi sebuah prediksi. Jadi seakan-akan Pak JK itu memiliki kemampuan untuk meramal yang presisi, yang tepat. Jadi Betul. Pak JK bisa menebak langsung bulan Agustus akan chaos. Kenapa tuh? Kendati pun Pak JK melakukan prediksi seperti ini, yang saya takutkan itu akan menjadi afirmasi bagi banyak orang sehingga memprovokasi agar chaos itu benar-benar terjadi. Karena kita harus fair juga kawan-kawan, banyak sekali trauma politik di seluruh dunia yang terjadi di bulan Agustus. Nah, Indonesia sendiri juga baru selesai chaos pada bulan Agustus tahun yang lalu. Nah, lagi-lagi disebutkan dengan bulan Agustus. Kira-kira apa sih yang menjadi indikator oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya akan terjadi chaos di negara ini? Begitu. Dan juga sebagai manusia yang berpikir, kita harus menanyakan parameter apa yang digunakan oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya negara kita akan chaos bulan Agustus. Lalu ada pertanyaan yang timbul secara mendasar, kawan-kawan. Apa yang membuat orang itu berencana menciptakan chaos di negara ini? Apakah ada hubungannya dengan harga BBM? Kalau kita tinjau dengan harga BBM, pemerintah tidak menaikkan BBM. Itu sudah clear. Yang kedua adalah Pak JK di lain sisi malah menyuruh atau menyarankan pemerintah untuk menaikkan BBM. Nah, jadi yang membuat ini akan chaos apa? Mereka chaos apakah karena BBM tidak naik atau mereka chaos karena harga BBM naik? Yang jelas-jelas sudah tidak ada kenaikan. Bagaimana menurutmu? Wah. Yusuf Kala prediksikan negara ini chaos. Nah, dia menyebutkan ini bulan detailnya secara realnya, rincinya. Juli sampai Agustus 2026. Nah, yang menjadi pertanyaannya apa yang menyebabkan hal ini terjadi chaos di negara ini? Pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Atau ada hal lain yang menyebabkan chaosnya seperti yang disebutkan oleh Yusuf Kala. Kita perlu bertanya-tanya, apa kesalahan pemerintah? Atau apa yang membuat masyarakat tidak senang dengan keputusan pemerintah saat ini? Kalau sejauh ini yang kita lihat masyarakat masih tenang-tenang saja, tidak ada gejolak panas di tengah masyarakat. Tapi jangan sampai orang-orang dan kelompok tertentu untuk menciptakan situasi yang kondusif menjadi kacau balau. Kita mesti waspada, teman-teman. Wow, Yusuf Kala prediksi Juli Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Menurutku ini bukan lagi sebuah prediksi, tapi ada sesuatu hal yang mengganjal. Karena apa? 2024 Juli Agustus kerusuhan, 2025 Juli Agustus juga kerusuhan. Dan saat ini dia memprediksi Juli Agustus akan ada kerusuhan lagi. Apa jangan-jangan yang bermain ya satu orang itu? Kita nggak ada yang tahu. Tapi teman-teman, dari dulu aku nggak suka banget sama JK. Dari zamannya Pak SBY juga nggak cocok, dari zamannya Pak Jokowi juga nggak cocok, ya. Dan JK ini bapaknya Anies Baswedan, ya. JK ini sosok yang rasis juga,
Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena itu terucap dari mulutnya JK sendiri. Oh, jangan ganggu usaha pribumi, kamu non pribumi dan lain-lain. Ini semua keluar dari mulutnya JK, sehingga ditirulah sama Anies. Ya, pada masa mudanya JK juga mengakui pernah membakar gereja dan lain-lain, rumah ibadah yang lain. Kok bisa loh sosok seperti ini bisa jadi wakil presiden pada waktu itu? Itulah hebatnya JK, kita harus akui ya. Kemarin dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM. Betul Tapi teman-teman. puji Tuhan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Seandainya harga BBM kemarin naik, aku yakin akan ada kerusuhan. Itulah teman-teman yang dikhawatirkan jika seandainya kemarin itu pemerintah menaikkan harga BBM. Takutnya ada yang demo, terjadi kerusuhan, dan ya ada yang memanfaatkan situasi kepanasan kekacauan itu. Nah betul, sudah tepat sekali keputusan pemerintah untuk tetap pada harga yang sekarang, harga BBM Indonesia. Nah kembali lagi ke JK yang mengatakan Indonesia bakal chaos. Nah kalau kita ulas memang di beberapa tahun belakangan itu sepertinya kok aneh banget, kok sepertinya kebetulan banget. Itu kejadiannya memang antara Juli sampai Agustus. Itu banyak demo di sana, banyak kerusuhan di sana. Apa jangan-jangan memang ada yang mengagendakan atau gimana nih teman-teman? Gimana kalau menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, silakan ramaikan kolom komentar yang ada di bawah.